Bagi saudara sekalian, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan sudah antarkan kami semua berkumpul bersama di dalam rumah-Mu Tuhan. Ampuni akan segenap dosa kesalahan kami Bapa, layakkan kami untuk datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Kami penuh dengan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh diperbarui lagi ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu kami percaya dapat mengubahkan setiap kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai kebaktian kami. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan kebaktian ini. Biar Roh Kudus yang memimpin hingga pada selesainya. Dan kami percaya Tuhan, di mana kami berkumpul beberapa orang di dalam nama-Mu, kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, dan Engkau hadir bersama dengan kami saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai kebaktian kami. Amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara, kita akan angkat pujian Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Tuhan katakan kepada kita. Dan apakah kita percaya akan kata-kata dari firman Tuhan ini? Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory
Kita bersyukur karena Tuhan memilih kita untuk kita dibaharui setiap hari, disempurnakan setiap hari. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, biarlah di saat kita banyak kegundah-gulanaan, biarlah kita selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, dan Dia selalu akan memberikan ketenangan di dalam hati setiap kita, karena selalu ada jawaban untuk setiap anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia selalu mempunyai rancangan yang baik untuk setiap kita. Tak pernah tinggalkanku jalan. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkanku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan sebagai embun baru setiap pagi. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkanku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkanku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun
ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun, Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Janji-Mu yang menopang hidup kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, sehingga firman-Mu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, memberkati setiap kami semua. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya, biarlah pengurapan Tuhan nyata kepada hamba-Mu dan atas kami semua yang mendengar, sehingga baik yang menyampaikan maupun mendengar, semua memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema mengandalkan Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai 9. Nanti saya mohon Pak Herman akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya pasal yang ke-31 ayat 1 sampai yang ke-9. Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah lama tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari ini, kamu masing-masing akan
membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang yang akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Perlindungan mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion, yang dapur perapian di Yerusalem. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema kita adalah mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan? Ya, mengandalkan itu artinya mempercayakan, ya, menggantungkan atau menyandarkan. Kepada siapa kita mempercayakan, menggantungkan, menyandarkan, itulah yang kita andalkan. Kalau di dalam kehidupan manusia mengandalkan dia menggantungkan harapannya, mempercayai dan menyandarkan hidupnya kepada harta, maka orang itu mengandalkan harta di dalam kehidupannya. Kalau seseorang mempercayakan, menyandarkan, menggantungkan harapannya kepada kepandaiannya, maka itulah yang diandalkan. Apapun juga yang kita percaya di dalam kehidupan kita, yang kita sandarkan, yang kita gantungkan, pengharapan kita, itulah andalan kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Kalau kita percaya, kalau kita menggantungkan harapan kita, kalau kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan seperti yang dibacakan di dalam kitab Yesaya ini kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kalau saudara membaca di dalam pasal sebelumnya, memang di sini diceritakan ya bagaimana Tuhan itu memberikan peringatan, dan pasal 31 juga sama, memberikan peringatan lagi. Kita akan melihat ada 3 hal yang saya bagi di dalam kitab Yesaya pasal 31 ini. Yang pertama adalah dari Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai 3 yang tadi kita sudah membaca bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa manusia ya, dan pada waktu itu firman ini dikatakan kepada orang-orang Israel bahwa mereka itu mengandalkan apa yang ada di dalam dunia ini. Pada waktu itu orang-orang Israel ini mengandalkan Mesir. Mesir pada waktu itu adalah satu negara ya, yang berkuasa, yang mempunyai kehebatan di antara negara-negara yang lain pada waktu itu. Dan Israel sungguh-sungguh mengharapkan Mesir memberikan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, sehingga dikatakan di dalam ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kudanya. Ya, Mesir sebagai negara yang hebat, mempunyai segala hal di dalam kehidupan bangsa Mesir pada waktu itu. Dan Tuhan bilang orang yang seperti itu, bangsa yang seperti itu, mereka akan mendapatkan celaka. Mereka akan mendapatkan kebinasaan bagi orang yang tidak mencari dan memandang kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara bisa membaca itu dalam ayat yang ke-1. Dikatakan bahwa Tuhan yang bijaksana itu akan mendatangkan malapetaka. Ya, dia akan bangkit katanya melawan bala bantuan yang lalim itu. Itulah yang diandalkan di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan Tuhan menjelaskan bahwa Mesir yang hebat, yang mereka andalkan itu bukan apa-apa. Mereka punya kereta, mereka punya kuda yang banyak. Tapi dikatakan mereka bukan Allah. Kuda-kuda itu juga katanya dikatakan makhluk yang lemah.
bukan roh yang berkuasa. Dan yang luar biasa dikatakan apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Artinya Mesir, kalau Tuhan berkehendak, itu akan dirobohkan. Baik yang membantu maupun yang dibantu. Dalam hal ini baik Mesir yang bisa memberikan bantuan maupun orang Israel yang mengharapkan bantuan. Dikatakan ketika Tuhan mengacungkan tangannya, mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Artinya Tuhan akan menghancurkan apa yang diandalkan oleh manusia. Saudara, sekian ratus tahun sebelum kelahiran Yesus dan pada masa orang-orang Israel nanti akan masuk di dalam pembuangan, baik Israel Utara dan Israel Selatan, firman ini diberitahu. Dan sampai saat ini, ribuan tahun setelah kelahiran Yesus, kita mendengar kembali firman ini. Ketika firman ini didengarkan kepada kita hari ini, dan saya merenungkannya, sudah beberapa lama saya merenungkan firman Tuhan ini, saya memikirkan di dalam kehidupan kita semua sebagai manusia, betapa seringkali kita juga sebagai manusia, dalam arti kata kita adalah anak-anak Tuhan, Israel juga waktu itu adalah umat Tuhan, betapa mereka mengandalkan sesama manusia, mengandalkan dunia ini. Apa yang ada di dalam dunia ini? Kedudukan, pangkat, harta, sesama kita yang mungkin bisa menolong perjalanan kehidupan kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keadaan yang terjepit, yang penuh dengan kekhawatiran, kegagalan, kita mengingat manusia, siapa yang bisa menolong dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita merenungkan itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya juga merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan ini. Dan Tuhan bilang, bagi mereka yang mengandalkan dunia ini, bagi mereka yang mengandalkan sesamanya manusia, sehebat apapun manusia itu, apapun yang dipunyai oleh sesama kita, kedudukannya, hartanya, itu bisa habis. Dan kita tidak bisa mengandalkan. Karena ketika kita mengandalkan, ada firman Tuhan yang hari ini bilang, celaka dan binasa orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sesamanya di dalam kehidupan, yang mengandalkan apapun yang ada di dalam kehidupan, bahkan diri kita pribadi, kekuatan kita. Saudara, manusia itu bukankah kita juga? Kita merasa bahwa diri kita hebat, diri kita pintar, diri kita punya segalanya, dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan bilang celaka dan binasa orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, di dalam Yesaya pasal 31 ayat keempat sampai yang kelima, diceritakan bahwa Tuhan akan membela umat yang mengandalkannya, yang mempercayakan hidupnya, yang menggantungkan hidupnya, yang menyandarkan hidupnya, yang bertumpu kepada Tuhan. Tuhan akan membela umatnya. Di sini di dalam ayat yang keempat dan kelima, diceritakan bahwa Tuhan itu bagai singa katanya. Bahkan seekor singa muda yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Meskipun ada banyak gembala di situ diceritakan, pasukan yang ingin mengejar singa ini, tetapi dikatakan Tuhan semesta alam yang digambarkan sebagai seekor singa itu akan turun berperang. Artinya Tuhan akan membela umatnya, mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, gunungnya Allah. Inilah janji firman Tuhan. Hari ini kita sudah bersama-sama mengagungkan Tuhan, menyanyi tentang kasih Tuhan, tentang janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan hari ini berjanji, bukan saja
kepada umat Israel pada waktu itu, tetapi janji Tuhan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bahwa kita tidak usah khawatir dan takut di dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagaimanapun sulitnya kehidupan kita. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membela kita. Bahwa Tuhan akan turut berperang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan kehidupan kita. Di sini dikatakan bukan saja seperti seekor singa, tetapi dikatakan di dalam ayat yang kelima, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Saudara, kalau burung itu punya sarang dan mempunyai anak-anak di dalam sarangnya, maka anak-anak itu akan dilindungi oleh induk daripada burung itu. Burung itu akan memberi makan anak-anaknya yang belum bisa terbang sendiri. Dan di sini diceritakan bagaimana Tuhan itu akan memberikan perlindungan kepada bangsanya pada waktu itu. Umatnya pada waktu itu yang dikasihi. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Memakai sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Saudara, gambaran ini sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan berjanji kepada umatnya pada waktu itu. Dan hari ini ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kita semua. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya. Bahwa Dia akan membela kita. Bahwa Dia akan melindungi kita. Dia akan menyelamatkan. Memelihara kita. Menjauhkan kita dari kecelakaan. Saudara, masalahnya percayakah kita bahwa hanya kepada Tuhanlah kita harus mengandalkan kehidupan ini. Dialah yang harus kita percaya di dalam kehidupan ini. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Kalau dulu Tuhan begitu mengasihi umatnya, meskipun umat Israel ini seringkali mendukacitakan hatinya Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi anak-anaknya bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia rela menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita percaya, kita mendapat pengampunan dosa dan janji keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, respon atau bagian dari hidup kita adalah sungguh-sungguh mempercayai Dia di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita mempercayai Dia, artinya kita mengandalkan dalam setiap jalan hidup kita. Ketika bagi anak-anak muda masih saat ini bersekolah atau sudah lulus, atau mereka sedang bekerja, berusaha di dalam rumah tangga kita, apapun masalah kita, kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagian yang ketiga dari Yesaya pasal 31 ayat 6 sampai 9 dikatakan, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Ternyata umat Tuhan ini, kalau memang kita membaca dari awal ya kitab Yesaya ini dan juga kitab para nabi-nabi, bagaimana orang-orang Israel itu yang sudah dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir kepada negeri perjanjian. Tetapi mereka tetap mendukacitakan hatinya Tuhan. Mereka ini sudah jauh daripada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Dan sekarang hari ini, ketika waktu itu dinyatakan dan hari ini kita membaca ini. Bertobatlah hai orang Israel kepada Tuhan yang sudah ditinggalkan oleh umatnya. Saudara bisa membayangkan seorang bapak yang mempunyai anak dan anaknya itu mengkhianati bapak ini, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya.
Kira-kira saudara, bagaimana perasaan daripada orang tua, perasaan dari ayah dan ibu ketika anaknya meninggalkan orang tuanya? Seperti itulah gambaran Israel pada waktu itu. Meninggalkan Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan mereka. Ketika mereka berteriak ingin keluar dari Mesir, Tuhan menyertai. Tuhan membukakan jalan sehingga mereka bisa keluar sebagai tawanan di negeri Mesir. Tetapi sekarang ketika mereka sudah masuk kepada negeri perjanjian itu, mereka tetap meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak mencondongkan hatinya kepada Tuhan, tetapi mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Mungkin saudara ingat kepada kisah Salomo pada hari tuanya. Betapa firman Tuhan katakan Salomo ini mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Nah saudara, waktu itulah firman Tuhan ini mengatakan bertobatlah. Kenapa mereka harus bertobat? Meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan kembali kepada Tuhan. Karena melalui pertobatan maka akan ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka bertobat, mereka harus mengaku dosa mereka dan kembali kepada Tuhan, dan janji Tuhan bahwa musuh akan dikalahkan. Kalau mereka menghadapi bahaya, Tuhan akan menyertai, melindungi. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya dari ayat 7 sampai selesai, dikatakan bahwa mereka itu harus membuang berhala-berhala mereka. Berhala perak maupun emas. Dan Tuhan berjanji, baik waktu itu bangsa Asyur yang akan merebut Israel utara, dikatakan mereka itu akan melarikan diri terhadap pedang. Bahkan terhadap Yerusalem, Israel selatan, Tuhan juga yang akan melindungi dan menyertai. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini bagi diri kita pribadi. Bukan bagi orang Israel pada waktu itu saja. Tetapi hari ini firman Tuhan ini mari kita renungkan di dalam hidup kita. Untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita mengingat akan kasih Tuhan. Kalau saudara sebentar akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, saudara dan saya ingatlah, inilah tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus, darah yang mahal, yang meskipun tidak diminta saudara dan saya membayar untuk menjadi anak Tuhan. Dia rela melakukan itu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan ingin ketika kasih karunia itu ada di dalam kehidupan kita, saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Mari kita belajar di dalam kehidupan ini. Jangan mengandalkan manusia dan kekuatannya yang terbatas. Kekuatan manusia siapapun itu juga, entah itu orang lain maupun diri kita pribadi, terbatas Bapak Ibu Saudara. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatannya yang tidak terbatas. Tetapi kepada siapa kita harus andalkan hidup ini? Mari kita mempercayakan diri kita. Kita tetap beriman kepada Dia yang memberikan kasih karunia di dalam hidup kita ini. Kita menggantungkan hidup kita, pengharapan kita, sandaran hidup kita, pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan memberikan janji kepada kita pada hari ini, bukan saja kepada Israel pada waktu itu, bahwa ada kuasanya, ada kasihnya di dalam kehidupan kita. Saudara, kuasa dan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh tidak terbatas di dalam kehidupan ini.
Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, hari ini datang dalam keadaan apa? Mungkin hari ini kita datang dalam keadaan sakit, dalam kesulitan hidup, dalam masalah pergumulan di dalam kehidupan ini. Mari kita tetap percayakan kepada Dia. Anak-anak muda mungkin sedang memikirkan masa depan di dalam kehidupannya. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh tetap percaya kepada Dia di dalam kehidupan ini. Meskipun sekarang apa yang kita doakan kepada Tuhan belum kita lihat. Tetapi iman itu adalah dasar pengharapan dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi kita percaya bahwa kita akan mendapatkannya sesuai dengan janji Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat bagaimana pada satu waktu ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu dan angin ribut menerpa perahu mereka. Murid-murid ketakutan. Mereka melihat guru mereka sedang tertidur. Mereka gentar. Mereka khawatir melihat badai itu. Tetapi ketika mereka membangunkan guru mereka, Tuhan bilang diam, tenang dan teduhlah. Seketika itu badai itu tenang dan berhenti. Tapi Tuhan bilang, mengapa kamu khawatir? Hai orang yang kurang percaya. Saudara, mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita ada badai yang sedang menerpa hidup kita. Tetapi ada Yesus yang bersama dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan hari ini Tuhan juga ingin berkata kepada kita, apa yang kita khawatirkan, apa yang sedang kita pergumulkan di dalam hidup kita. Dia akan berkata kepada badai di dalam kehidupan kita, diam, tenang, dan teduhlah. Dan kita mengimani seketika itu juga badai akan diam, tenang, dan teduh. Dan kita percaya itu kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dan badai itu ada dalam hidup kita. Kita mengandalkan orang tua kita. Kita mengandalkan anak kita. Kita mengandalkan usaha kita. Kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Saudara, jangan salahkan Tuhan. Ketika hidup kita, pada waktu kita mengandalkan diri kita pribadi maupun orang lain di dalam kehidupan ini, akan hancur, akan binasa di dalam kehidupan ini. Kalau di dalam kehidupan ini, kita tidak menyembah berhala karena kita menyembah kepada Tuhan. Tapi barangkali ada berhala-berhala modern dalam hidup kita. Harta kita bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Keluarga kita bisa menjadi berhala. Kedudukan kita, kepandaian kita. Dan kita merasa orang yang kuat. Dan itu menjadi berhala dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua. Seperti dia berkata kepada Israel pada waktu itu. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Carilah Tuhan, pandanglah kepada Tuhan. Saudara, pada waktu di dalam perjalanan kehidupan kita. Ombak dan badai itu sedang menerpa hidup kita. Firman Tuhan hari ini berkata, cari dia. Carilah Tuhan, pandanglah kepada Tuhan. Lihatlah kepada dia. Yang seperti seekor singa yang dikatakan. Yang akan terus membela dan ikut berperang di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan seperti burung yang melindungi sarangnya. Begitulah Tuhan melindungi saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Saudara, ketika kita mengandalkan dia dan kita kembali kepada dia. Karena mungkin selama ini kekuatan kita, manusia, dunia ini yang kita andalkan. Percayalah, kita akan menerima janji pemeliharaan, perlindungan, kekuatan, dan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kita.
Karena Dia adalah satu-satunya sumber yang menyertai di dalam kehidupan kita, yang memelihara hidup kita. Apapun bisa kita lakukan, tetapi percayalah, hanya ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, akan ada ketenangan. Di tengah badai akan ada kekuatan ketika kita mengalami masalah pencobaan di dalam kehidupan ini. Hari ini mari kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Kasih yang luar biasa. Ketika Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib buat saudara dan saya. Ingat selalu akan kasih-Nya. Dan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu menyertai di dalam perjalanan kehidupan kita itu. Kalau nyawanya saja Dia serahkan, percayalah, Dia juga akan selalu memimpin dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari mengandalkan Dia. Mari bersandar hanya kepada Dia di dalam kehidupan ini. Bagian terakhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama. Mengandalkan Tuhan berarti kita percaya. Kita beriman kepada Dia. Kita bergantung kepada Dia. Dan bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Bukan harta kita. Bukan kepandaian kita. Bukan kedudukan kita. Bukan orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita. Teman-teman kita yang hebat. Tetapi Dialah tempat kita bergantung, percaya dan bersandar di dalam kehidupan ini. Dialah pengharapan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, mengandalkan manusia dan kekuatannya akan sia-sia. Dan tadi firman Tuhan katakan akan mendatangkan kebinasaan, akan mendatangkan celaka di dalam kehidupan ini. Tanamkan itu di dalam hati kita. Setiap benih firman Tuhan yang kita dengar. Yang ketiga, kalau selama ini ada banyak berhala-berhala modern di dalam hidup kita yang memisahkan kita dengan Tuhan dan kasih-Nya. Mari kita bertobat, karena pertobatan itu akan mendatangkan pemulihan. Kita cari Dia di dalam kehidupan ini. Kita pandang kepada Dia dan meminta ampun kepada Dia di dalam kehidupan ini. Karena bertobat sekali lagi mendatangkan pemulihan di dalam kehidupan kita. Terakhir, Tuhan akan membela saudara dan saya. Dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan memelihara kehidupan kita dan menyertai di dalam kehidupan kita semua yang mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Saya mengharapkan baik saudara dan saya, hari ini kalau kita datang dalam segala masalah, pergumulan dan persoalan hidup kita, ingatlah ada Tuhan, satu-satunya tempat kita bersandar. Dialah pengharapan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, hanya Dia sumber kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Pada minggu yang pertama ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan,
kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sebab kami tahu bahwa kami telah ditebus dari cara hidupmu, hidup kami yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang kami itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota, dan sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darahnya Yesus, sehingga Kristus Yesus manunggal, menyatu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Bagikan tubuh dan darahnya Yesus. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku, Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiri. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Kita nyanyikan Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur ini. Inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Kau sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, dan jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin terganggu kesehatannya. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamahnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Ada di antara kami yang mungkin mempunyai masalah persoalan di dalam kehidupannya. Kiranya Engkau membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa Engkau Maha Tahu, Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian pula bagi anak cucu kami yang sudah meniti karir ataupun yang masih di dalam pendidikan, supaya mereka boleh berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, youth, dewasa muda, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diberkati oleh Tuhan dalam setiap kegiatan mereka. Tuhan juga menolong setiap acara yang kami lakukan ya Bapa, sehingga boleh mendatangkan kebaikan buat jemaat Tuhan sekalian. Kami berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong mungkin situasi, kondisi, keadaan setelah liburan panjang ya Tuhan, angka COVID kemudian meningkat kembali. Tuhan tolong supaya dapat diatasi setiap yang menderita, yang sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Kau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami pada tujuan kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan dan sudah mengembalikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ya Bapa, dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi memberkati Engkau dari Sion, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Engkau waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, aku hanya kan berharap padamu.
Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.